Assalamualaikum Pak Takim. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Takim? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Masih semangatnya 90%, 100% atau mulai? Alhamdulillah ya agak mulai bergoyang-goyang lah. Biasa naik iya, naik turun ya Pak ya. Ada yang ingin Pak Takim menceritakan secara singkat selama perjalanan 1 bulan ke depan? Jadi kedepannya itu saya menginginkan bahwa dalam pembelajaran itu khususnya anak-anak saya ingin meningkatkan yang satu ya motivasi belajar anak, kemudian yang pasti ini pembelajaran diferensiasi ini mau saya maksimalkan. Karena apa? Karena biar setiap siswa itu mendapatkan kebutuhan yang dia butuhkan. Selama ini kan pembelajaran ini kita laksanakan itu secara global, jadi kurang berdiferensi loh. Perlu kebutuhan untuk anak itu kayak kurang dapat gitu loh. Makanya saya inginnya semua anak itu mendapatkan porsi kebutuhannya anak masing-masing gitu, agar apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu makanya luar biasa. Sebelum Pak Takim melakukan diferensiasi kan untuk menemukan kebutuhan siswa yang beraneka ragam itu kan tentu ada caranya ya Pak ya? iya. Dengan cara apa biasanya Pak Takim itu melakukan? Iya, jadi pertama jadi kita akan menggunakan asesmen. Jadi karena kita dari asesmen ini kita ambil jadi per siswa itu nanti akan kelihatan anak-anak ini yang sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu. Kemudian ini kebutuhannya di mana gitu. Walaupun tidak mesti kita kelompokkan, tapi kita minimal tahu bahwa ini loh kebutuhannya personilnya anak-anak. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, kita menuntun ke anak itu kita tepat sasaran. Mungkin itu. Baik. Luar biasa, semoga nanti Pak Takim dalam pembelajaran ini tidak terlepas dari program Guru Bergerak. Pak Takim tetap konsisten ya Pak ya untuk melakukan proses dengan cara diferensiasi tadi. Pak Takim, sekarang ini kan kita supervisi akademik ya Pak ya. Kita sudah mulai PI 4, jadi nanti saya akan melakukan supervisi akademik berbasis coaching. Kalau boleh tahu Pak Takim rencananya mau menggunakan kelas berapa Pak? Saya menggunakan kelas 7. Kelas 7. Jumlah siswanya berapa sekarang Pak Takim? 20, luar biasa. Ini juga ya Pak ya? Ya. Oke, Pak Takim, nanti supervisi akademiknya ini saya kan nanti ceritanya di dalam kelas ya Pak ya. Gitu. Pak Takim melakukan kegiatan itu. Kalau boleh tahu modul ajarnya Pak Takim sudah disiapkan? Sudah. Tema yang diambil Tema apa? adalah saya untuk kelas 7 ini karena kita fase D, jadi saya ambil sholat jamaah. Ya. Medianya sudah siap semua Pak Takim? Ya nanti saya sudah menyediakan satu ada video, ada KPD juga untuk anak-anak. Nah, kemudian kita akan membagi kelompok. Jadi untuk sholat jamaah ini kita bagi 2, yaitu ada perempuan dan laki-laki. Mungkin itu bisa menjalankan praktek sholat berjamaah. Baik Pak Takim, saya penasaran nanti ketika pembelajarannya seperti apa. Jadi Pak Takim fokus pada kegiatan dari awal ya Pak ya, dari awal sampai selesai nanti itu. Saya tugasnya hanya menyimak Pak Takim saja. Supervisi itu, apakah Pak Takim di dalam pembelajarannya nanti Pak Takim sudah menggunakan diferensiasinya, kemudian KSE-nya itu saya harap Pak Takim juga memasukkan ya Pak ya di dalam prakteknya kita hari ini. Sudah siap Pak? Siap. Siswanya sudah disiapkan? Ya, kelasnya juga sudah siap Pak? Siap. Baik, kalau begitu boleh kita mulai kegiatan itu Pak Takim? Siap, mari kita langsung. Baik, ya, terima kasih. Ya nak, untuk yang ini saya sekarang mari kita mulai dulu ya. Sebelum kita mulai, mari dipimpin berdoa. Untuk ketuanya silakan dipimpin berdoa. Kawan-kawan, sebenarnya kita berdoa dimulai.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah Baik ya? baik. Alhamdulillah luar biasa. Syukur kita bisa jumpa dalam pembelajaran kali ini. Ini waktunya Pak Hakim sekarang. Jadi sebelum mulai akan saya absen dulu. Ini yang nggak hadir siapa? Halim, Iqbal, Hadi, tiga ini. Yang perempuan hadir semua ini? Hadir. Biasa saya semua. Yang laki-laki saja. Jadi ini anak-anak untuk mari kita doakan bagi teman-teman kalian yang nggak masuk, mungkin sakit atau mungkin ada halangan. Semoga apa yang menjadi halangan beliau masuk ke sekolah itu bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Gimana dia kalau yang membimbing? Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu adalah materi PAI, yaitu saat gini anak-anak. Kalau kalian itu lihat ketika jam sholat maghrib, itu biasanya di masjid atau di musola terdengar apa? Adzan. Ya, habis adzan biasanya ada iqomah. Kemudian habis iqomah berarti ada sholat. Sholat yang di masjid apa di musola itu namanya sholat apa? Nah, sholat berjamaah, ya benar sekali. Itu sholat berjamaah. Definisi sholat berjamaah itu apa? Ada yang tahu? Tangan? Ada yang tahu? Nah, ayo. Sekarang coba wadah. Sholat berjamaah itu apa? Sholat yang bersama-sama. Ya benar. Sholat berjamaah itu sholat yang bersama-sama. Itu enggak benar. Tapi kalau ini Rehan, sholat berjamaah itu apa? Yang kamu tahu? Oh ya di masjid. Selain di masjid di mana kalau sholat? Sholat jamaah itu di masjid, di musola. Kalau di rumah itu bisa nggak sholat berjamaah? Bisa. Sama, kalau kalian biasanya sholat jamaah sama siapa? Sama bapak, terus sama ibu, ya kan? Sama kakak, sama adik, ya kan? Sama nenek, sama nenek. Kalau laki-laki mungkin yang bisa berjamaah dengan kakak laki-laki dan orang bapaknya, ya orang tua tapi tapi kalau ibu dia menjadi, kalian sudah waktu bisa menjadi imam, jadi tidak menjadi makmum lagi. Sholat jamaah ini ada beberapa yang perlu kalian ketahui anak-anak. Mari kita lihat slide kita di sini, bisa diperhatikan ya. Apa itu terkait dengan sholat berjamaah? Nah, ini anak-anak. Konsep sholat berjamaah pertama bisa dibaca. Tony Guni, ayo Gun, silakan dibaca Gun, itu Gun. Apa itu? Konsep sholat jamaah. Sholat jamaah merupakan sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Sholat jamaah memiliki nilai penting dalam Islam karena menumbuhkan rasa persaudaraan dan memperkuat ikatan agama. Sholat jamaah juga memiliki keutamaan khusus seperti pahala yang berlipat ganda dan keberkahan. Nah itu anak-anak, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama ketika
kalian sholat tidak ada teman yang bersama, berarti itu belum bisa dikatakan sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan minimal 2 orang. Nah, kenapa kok 2 orang? Karena di sana sholat jamaah harus ada 1 imam pemimpin, yang kedua juga harus ada makmum. Jadi 2 komponen ini tidak bisa terlepas dari sholat jamaah. Kalau kalian, Pak, saya sholat jamaah sama siapa? Tidak ada temennya. Berarti ada komponen yang tidak lengkap anak-anak. Apa itu? Entah itu makmumnya, entah itu imamnya. Kalau Pak saya perempuan itu harus jadi makmum, Pak? Tidak, perempuan juga bisa menjadi imam sholat. Tapi yang harus diingat adalah untuk perempuan hanya bisa menjadi imam sholat untuk makmum perempuan saja. Pak, kalau anak kecil laki-laki tidak boleh. Karena apa? Karena perempuan itu sudah dikhususkan menjadi makmum perempuan dan laki-laki saja, tidak menjadi imam. Nah, di sini yang kedua adalah sholat jamaah memiliki nilai penting dalam Islam, yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan dan memperkuat ikatan antar umat manusia. Benar sekali, sholat jamaah itu dilakukan di satu tempat apa enggak, anak? Di satu tempat apa beda-beda tempat? Beda-beda tempat? Ya. Berarti kalau sholat jamaah kamu di Glemor, saya di Kalibaru gitu, bisa dikatakan sholat jamaah itu? Enggak ya? Berarti kalau di musola, soalnya kita jamaah di masjid sini, berarti semua harus ada di masjid apa enggak? Nah, harus berarti sholat jamaah itu pasti berada dalam satu tempat, dan yang kedua harus dalam satu waktu. Contohnya kalau sholat maghrib berarti waktu maghrib saja. Mengatakan sholat jamaah berarti dia berada satu tempat dan satu waktu di saat itu juga. Tidak, ya aku nanti sholat maghrib, tapi jam berapa? Jam 12 malam. Itu tidak sinkron, berarti dia tidak bisa dikatakan sholat jamaah. Ini sholat jamaah. Itu. Kemudian selanjutnya, sholat jamaah memiliki keutamaan khusus seperti pahala yang berlipat. Ada yang tahu anak-anak? Sholat jamaah itu pahalanya berapa? 27. Belakangnya masih ada 27 pahala. Apa benar sholat jamaah mengandung 27 pahala apa derajat? Nah ini yang kalian harus tahu, bahwa ternyata pahala sholat berjamaah itu mengandung 27 derajat daripada sholat sendirian. Apa nilainya lebih itu? Nah itu loh keunggulan ketika kita menjalankan sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah, minimal dengan teman kita satu rating, maksudnya satu tempat teman bermain. Kalau pas waktunya sholat, diajak sholat berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri. Contohnya sholat, ayo sholat maghrib, sholatnya sendiri-sendiri, sama-sama di kamar, di dalam satu tempat, tapi anehnya sholat sendiri-sendiri. Jangan sampai anak. Karena apa? Kita melewatkan 27 pahala derajat. Derajat ini beda dengan hitungan lipatan, anak. Jadi gini, kalau 2 derajat berarti kalau hitung-hitungan matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau derajat tidak, anak. Jadi 1 derajat tambah 1 derajat itu sama dengan tidak 2 derajat. Itu makanya sholat berjamaah itu akan berbeda ketika kita menjalani sholatnya. Seandainya 27, kita sholat subuh berapa? 2 rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Kalau 27 berarti 27 kali 2 berapa? 40, 54. Ya 27 kan? Nah, kalau kalian untuk bisa mendapatkan 27 derajat, tidak bisa lantas melipatkan sholat 27 kali untuk bisa mendapatkan 27 derajat ya. Makanya karena satu
tambah 1 sampai 27 kali ketika digabungkan tidak akan memunculkan 27 derajat. Makanya itu pentingnya sholat berjamaah ketika kalian tidak tahu pahalanya. Makanya pahala sholat jamaah itu sangat tinggi. Tidak bisa didapat dari penambahan. Bisanya ya dengan menjalankan bersama-sama itu tadi di masjid, di musola, atau mungkin di rumah bersama orang tua. Nah, selanjutnya adalah ini tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah memiliki tata cara khusus seperti penempatan imam, makmum, dan gerakan sholat yang dilakukan secara bersama-sama sesuai instruksi imam. Imam memimpin sholat, sedangkan makmum mengikuti gerakan imam dan menjaga keselarasan. Keselarasan itu penyamaan. Jadi kalau gini, kalau kalian itu imamnya ruku, kemudian kalian sujud, itu mengikuti imam apa enggak? Enggak. Selaras apa enggak? Enggak. Yang selaras itu kalau pas imamnya sujud, berarti makmumnya harus sujud. Kalau imamnya berdiri, makmumnya harus berdiri. Tapi selagi itu tidak dilaksanakan mengikuti imam, berarti belum dikatakan sholat jamaah. Karena justru ketika kalian sholat jamaah yaitu mengikuti instruksi imam. Jadi imamnya sujud, panggah tetap berdiri, atau mungkin kamu ruku. Yang perlu diketahui adalah jangan sampai tertinggal imam terlalu jauh. Kemudian sholat berjamaah dibaca melalui buku panduan dan video. Nah, ini sudah fokus anak-anak. Nah, kalau saya kayaknya sudah gak fokus ini. Jadi kita dengarkan aja. Stop dulu. Tapi gak bisa. Nah, Kak Bagus. Nah, ini anak. Jadi ketika nanti ikuti apa yang saya instruksikan ya. Bisa? Bisa? Tangannya? Nih, tangannya. Bisa? Punya tangan semua kan? Punya jari semua? Jarinya di tengah. Kita jari telunjuk aja. Jari telunjuk aja. Nah, kita putar dulu. Ya, kita putar. Dilihat, putar ke kiri. Kemudian putar yang kencang. Kemudian kita perhatikan mata lagi. Kita pegang telinga. Masih pegang hidung ini. Ya. Balik lagi. Masih ada berikut. Tenang, fokus. Biar kagak fokus. Nah, kemudian angkat lagi. Kita putar. Ya. Mbak Sisil, mari kita putar. Jangan. Nah, kita kemudian kita pegang, letakkan, kita pegang pipi. Ini malah masih. Dan ini malah megang pipinya temen ini malah. Pipinya sendiri ya, pegang sendiri. Kemudian ini jaga fokus ini. Ini saking fokusnya sampai megang pipinya, pipinya.
Oke, kita beri tepuk tangan semua. Silakan duduk. Kita lanjutkan lagi. Fokus ya. Ini saking fokusnya sampai pegang pipinya teman ya. Hah? Oke, karena itu cabai. Nah, ini anak-anak, apa sih hukum kita sholat berjamaah? Jadi ada beberapa pendapat. Ada kalanya sholat jamaah itu hukumnya yang para ulama menyepakati adalah fardu kifayah. Jadi hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu adalah, ada yang tahu? Ada yang tangan? Ada tangan? Ya itu, jangan tangan. Tri, ya Tri. Apa Tri? Apa Tri? Fardu kifayah. Fardu ini. Sama apa enggak? Ya. Mbak Guni ya, Mbak Guni apa Mbak Guni? Ngomong aja. Tidak ada yang salah ini. Tidak apa-apa. Apa Mbak Guni? Apa Mbak Guni? Ya apa-apa. Gimana? Gak usah biar ngomong aja. Ya, silakan. Fardu kifayah itu ini hukum. Jadi memang fardu kifayah itu merawat jenazah itu hukumnya fardu. Ya, tapi fardu kifayah tidak hanya terkait dengan jenazah. Ya, jadi fardu kifayah itu luar biasa. Dia tahu hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah wajib apabila tidak ada yang melakukannya. Jadi merawat jenazah itu anak fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang merawat, sudah ada yang melaksanakan itu, hukumnya sudah sunnah bagi yang lain. Karena apa? Seandainya itu kembali lagi ke sholat jamaah. Sholat jamaah itu juga fardu kifayah. Jadi harus ada yang menjalankannya. Contohnya ketika ada di masjid, ada adzan, ya kan? Di sana sudah ada yang sholat berjamaah, berarti yang lain itu dihukumi jadi fardu kifayah, sudah tidak apa. Tapi anehnya ketika di lingkungan kita ini sholat duhur, di sini ada nggak yang sholat berjamaah? Ya Pak. Ini sebenarnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu akan dosa apabila tidak ada yang menjalankan. Makanya kita SMP kita ini biasanya menjalankan sholat duhur. Kenapa? Karena untuk menghindari balasan ketika orang tidak menjalankan fardu kifayah itu. Makanya kita kan untuk SMP kita kan sholat duhur di sini. Karena apa? Karena masjid ini tidak ada yang menjalankan sholat berjamaah kecuali kita. Makanya kalian bersyukur kalian sudah menggugurkan dosa satu kampung ini. Dengan apa? Dengan kalian menjalankan sholat duhur berjamaah di masjid. Makanya luar biasa anak-anak. Makanya harus bangga ketika kalian bisa menjalankan sholat duhur berjamaah di masjid. Karena apa? Karena masjid ini tidak ada yang bahasanya yang tidak ada menjalankan sholat berjamaah kecuali kalian semua. Terima kasih ya atas partisipasi. Ayo, gitu. Jaga. Kalau saya ini tuh, ya. Jadi ingat. Manfaat sholat berjamaah pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah anak-anak. Sholat jamaah meningkatkan khusyuk dan keikhlasan dalam beribadah. Benar apa enggak? Nomor satu ini. Kalian itu lebih khusyuk sholat berjamaah apa sholat sendiri? Sholat sendiri. Dilihat dari apanya, ayo. Ayo. Sholat sendiri khusyuk itu dilihat dari apanya? Khusyuk. Ya, benar kan?
Padahal gini ya nak, sholat jamaah itu lebih khusus apa? Nomor satu, kita lebih fokus. Pikiran kita tidak kemana-mana daripada kita sholat sendiri. Takbir pertama langsung set. Oh, hari ini ngakan apa ini ya kan? Hari ini saya mau ngapain? Oh, habis ini belum balas chat si doi seandainya kan ya. Atau mungkin saya belum menyelesaikan tugas dari ibu, dari bapak. Langsung banyak hal yang kita pikir. Tapi kalau kita bersolat berjamaah itu akan lebih khusyuk. Kenapa? Kita fokus mengikuti imam. Yang kita dengarkan adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Iya, waktunya rukuk, waktunya sujud. Makanya lebih fokus ketika sholat jamaah. Yang kedua adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Sholat jamaah menumbuhkan rasa persaudaraan dan memperkuat ikatan antara umat. Jadi kalau kita ini sholat berjamaah bersama-sama itu meningkatkan apa? Rasa persaudaraan terhadap umat Islam. Jadi kalau saya sering berjamaah mesti akan lebih akrab dengan temannya. Makanya kalau kalian ingin akrab menjadi teman sejati, jangan lupa kalau kalian waktu bermain, ya, waktu bermain, waktunya sholatlah berjamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri, ya. Sholat berjamaah. Niscaya yang akan menjaga persaudaraan kalian ini adalah Allah. Karena apa? Karena kalian menjalankan persaudaraan ini dengan tidak lupa tetap sujud dan bersembah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dijaga. Ini kalau persaudaraan ini dijaga ternyata masih tetap ingat kepada Allah. Makanya akan dijaga sampai tua, bahkan sampai mati. Gitu. Persaudaraan akan tetap. Kemudian mendorong kesadaran berjamaah. Mengajar penting kerjasama. Nah, di sini ada kata kerjasama. Sholat berjamaah itu ada kerjasamanya apa tidak, Nana? Ada apa enggak? Ada ya? Di apanya kerjasamanya? Yuk. Yang pasti ketika imam sujud, makmumnya ikut sujud apa enggak? Ya. Berarti ini loh kerjasama dalam berjamaah. Jadi kalau imamnya sujud kalian berdiri itu kan enggak. Iya, enggak kerjasama namanya. Ini mau kerjasama, kerja bersama-sama. Kalau sujud berarti bersama-sama. Nah, kemudian menciptakan rasa aman dan nyaman. Sholat berjamaah memberi rasa tenang, damai serta mengurangi rasa takut dan khawatir. Ini yang perlu kalian tahu anak-anak, sholat jamaah itu adalah sholat yang pasti diterima oleh Allah. Loh, enak tuh. Makanya jangan sampai tidak sholat jamaah anak-anak. Kalau sholat sendiri itu belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu ya. Bukan berarti tidak diterima, tapi belum tentu. Karena apa? Awal takbiratul ihram kita aja pikirannya sudah kemana-mana. Gitu. Kemudian pasti akan mikir yang lain daripada mikir yang sholat. Kemudian praktik sholat berjamaah di sini adalah memilih pertama. Nah, kalau kalian ini sholat berjamaah dengan teman, anak-anak, saya mau tanyain. Kalau sampean, ini teman ini ya, ini siapa di antara teman kalian itu yang patut menjadi imam? Ya, coba tunjuk. Silakan. Yang kalau nih Mbak Nur, siapa kira-kira temanmu yang patut jadi imam ketika kamu diimami? Siapa? Kalau sholat berjamaah siapa? Ngomong aja. Rehan. Ini siapa? Kuning. Siapa? Siapa yang menurut kamu? Kamu apa? Rehan. Mbak Rehan. Tri apa? Apa menurut kamu Rehan? Itu. Sama Rehan semua ya? Ini, kalau kamu? Ini. Putra. Ya, apa? Ayo. Kalau Rehan. Putra. Rodi. Saya sendiri ya. Putra. Rehan. Masih Rehan. Nah, ini pasti punya alasan. Loh, anak-anak pasti punya alasan. Kenapa kok ngomong Rehan? Nomor satu adalah apa, kasih saya alasan ya. Coba nanti akan muncul kebenaran. Apa? Kenapa kok milih Rehan?
Ya. Ngajinya lebih apa nah. Lebih khusyuk, oke, lebih khusyuk ini. Kalau anu, Mbak Mikro apa? Lebih fase yang gimana? Ya. Lebih khusyuk. Yang lain? Bacaannya lebih fasih, iya. Lebih fasih. Apa Nur? Kalau kamu kenapa? Kalau kamu lebih milih Rehan untuk menjadi imam kenapa? Apa karena tampan tidak termasuk? Tidak masuk. Ada imam bukan, ya kan? Oh ya, lebih bisa ngaji ternyata. Oh ya, ya bagus. Ya memang benar anak-anak. Jadi untuk syarat untuk menjadi imam, saatnya kalian pas bermain, ya kan? Waktunya sholat zuhur, kemudian pasti bertemu. Ayo sholat, ayo, ya. Sholat ketika kalian mau sholat berjamaah mesti apa? Mesti engkel-engkelan kan? Ayo muncul lah. Pasti siapa, ya kan? Yang pertama adalah kalian persilahkan teman kalian yang memang lebih baik. Nomor satu, bacaan Al-Qur'annya, nah. Bacaan Al-Qur'annya lebih fasih, kemudian ilmunya lebih mendalam daripada kalian. Jangan pede ae moro-moro mau maju, ya kan? Mau maju aku harus, ya kan? PD itu tidak termasuk dalam syarat untuk menjadi imam anak-anak. Tapi nomor satu harus lebih fasih dalam bacanya. Kemudian dia tahu hukum Islam terkait dengan bersuci itu sendiri. Hukum maju, seandainya putra, ya kan putri maju, putra ini apa suaranya? Tanya, Put, kamu sudah wudhu? Oh belum, ya kan? Berarti kan dia belum tahu terkait dengan kebersihan. Ya, jadi pertama jadi imam itu nomor satu harus lebih khusyuk. Kalau tua gimana? Tua tidak menjamin orang lebih khusyuk. Biasanya orang tua bacanya adalah bukan bismillah tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Itu yang terjadi. Contohnya di musola itu kadang-kadang yang jadi imam itu yang muda apa yang tua? Yang tua. Senioritas ya. Ya. Nah itu harus dimulai diubah karena apa? Karena tidak termasuk dalam hukum Islam itu sendiri, hukum syariat. Tapi tapi masalahnya orang yang tua tidak mau diganti, beda lagi. Makanya kita harus lebih bijak untuk bagaimana bisa menangani kondisi yang seperti itu. Contohnya diberitahu atau mungkin digilir, awalnya digilir, ya kan? Kalau sekarang saatnya Rehan sudah merasa sudah dewasa, besok mengganti imam yang bacaannya kurang fasih. Pertama mungkin, Pak, saya ngimaminya cuma maghrib saja. Awalnya di situ kan. Kita masuk pelan-pelan, tidak langsung, Pak, karena Bapak ini suaranya itu nggak fasih, ya kan? Sudah suaranya jelek lagi, sudah saya gantikan. Ya, jangan seperti itu, tapi itu akan menyakitkan hati orang lain. Makanya harus digunakan cara yang pelan-pelan. Bahkan kalau bisa tidak sampai terasa bahwa sebenarnya kita mau ganti, walaupun itu tahu kebenaran. Karena apa? Karena adab di atas ilmu. Ilmu kalian memang tinggi, tapi kalau tidak punya adab itu sama saja akan menimbulkan sebuah kemudaratan. Yang pertama adalah pilih imam yang fasih dalam membaca dan memiliki pengetahuan tentang sholat, ya kan? Ya gitu, jangan asal milih teman pokok maju, pede on maju. Giliran awakmu niat sholat maghrib, iso enggak? Misalnya fardhu subuhi ngono ya beda, ya kan? Kalau sholat maghrib niatnya subuh, itu berarti tidak layak jadi imam. Kemudian penempatan makmum. Di sini makmum berada di samping apa di belakang anak? Di belakang imam. Ini kalau ini ada beberapa pendapat, tapi untuk umumnya adalah di belakang. Kemudian
makmum mengikuti gerakan imam dengan khusyuk dan tertib. Jadi tidak asal-asalan. Sujud ya melakukan gerakan sujud dengan baik. Kemudian doa setelah sholat. Setelah sholat berdoa bersama-sama mendapatkan berkah. Jadi lupa kalau ndak doa gimana Pak? Ya tidak apa-apa. Tapi baiknya ketika kalian menjadi imam itu setelah sholat itu ditutup dengan doa. Karena apa? Doa salah satu doa yang mustajabah adalah doa yang dilantunkan setelah sholat. Apalagi sholat jamaah. Sudah sholat jamaah itu pahalanya besar. Kemudian diikuti dengan doa yang kalian lantunkan. Niscaya orang yang sering jamaah itu doanya mudah terkabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena servernya udah deket. Bahasanya seperti itu. Tip mengorganisir sholat berjamaah nih. Bagaimana caranya anak-anak nih? Pertama, ketika kalian nanti praktek sholat berjamaah, pertama cari tempat yang bersih dan nyaman serta alat sholat yang lengkap. Alat sholat itu apa aja alat sholat? Sajadah. Apa? Alat sholat itu nomor 1 adalah kostum yang menutupi aurat. Gak bisa jadi gak mesti harus mukenana. Jadi ketika kalian itu kalian nanti akan bertemu ketika kalian sudah dewasa nanti sudah kuliah, mungkin kalian pasti akan keluar dari daerah kan. Nanti kalau kalian sholat di masjid itu ada yang sholat itu yang perempuan itu nggak pakai mukena, ya pakai kerudung seperti itu. Itu loh pak sholat kok nggak pakai mukena apa ya sah? Syarat sahnya sholat itu adalah ini wajah dan ya yang kelihatan cuma itu. Selain itu nggak apa-apa, harus tertutup. Makanya kan sekarang ada yang bercadar ya kan. Kalau bercadar gimana Pak? Itu levelnya lebih private ya, lebih tinggi bahasanya. Tapi Pak seandainya tidak pakai mungkin pakai cadar gimana? Tidak apa? Karena apa? Karena kita kebiasaan masyarakat kita menggunakan madhab apa kita? Menggunakan madhab apa kita? Madhab Syafi'i ya nah. Madhab Syafi'i itu di dalam pengajarannya itu ya seperti yang kita lihat memakai kerudung. Kerudung tidak memakai cadar. Kalau cadar itu gimana Pak? Cadar itu tidak salah. Dan tidak ada kewajiban untuk menjalankannya. Gitu. Jadi kalau bercadar gimana Pak? Ya bagus. Karena apa? Itu punya level tertinggi untuk menutupi aurat. Apalagi nih. Sering kan Pak Guru sering ngomong aurat untuk perempuan apa? Mana sih aurat perempuan? Yang boleh terekspos apa aja? Wajah dan telapak tangan. Ini berarti kan ini sampai segini. Selebihnya itu adalah aurat. Berarti kalau kalian ke rumah kok gak pakai kerudung itu menutupi aurat apa enggak? Berarti membuka aurat ya. Bahasanya kalau kita ngomong membuka aurat seakan-akan kita gak pakai baju. Tapi memang bener anak. Memang sudah zamannya orang itu berpakaian tapi seperti telanjang. Kayak sekarang itu. Baju-baju yang seksi, ya bahasanya yang apa ya, yang up to date, yang itu kan harganya ratusan juta cuma satu garis ini aja lah ya, sini. Nah ya, itu beli kain 5.000 cukup ya begini aja, tapi harganya malah ratusan juta. Makanya memang sudah waktunya, sudah zamannya adalah walaupun seperti berbahagian tapi sebenarnya telanjang. Makanya anak harus ditutup auratnya. Apa Pak? Berarti harus memakai
Mukena dan memakai baju lengan panjang. Baju lengan panjang malah di pelowinding itu sudah termasuk tuh. Kalau kita itu auratnya sudah di situ, kemudian kita memperlihatkan, itu dosa apa enggak? Ayo. Kita memperlihatkan aurat itu dosa apa enggak? Dosa. Sadar loh ya? Ya. Sadar loh ya? Bukan saya loh yang ngomong, kamu loh ya? Ya memang benar anak-anak. Kalau kita itu mengumbar aurat berarti hukumnya dosa. Makanya jangan sampai, kita harus sadari, jangan sampai mengumbar Nah auratnya laki-laki nih, ayo. Auratnya laki-laki dari mana? Apa? Bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia? Besar. Besar sampai? Sampai lutut ini laki-laki. Nah, kalau sudah tahu berarti kalau memperlihatkan bagian aurat dosa apa enggak? Dosa. Nah, ini harus sadari. Makanya anak-anak yang kalau ketika pakai celana pendek itu usahakan lebih dari lutut. Pak, kalau sepak bola gimana, Pak? Ya, kalian terjemah sendiri, ya kan ya? Terjemah sendiri. Intinya itu. Kemudian sholat harus tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sholat maghrib itu jam 6 sampai jam 7, itu tidak boleh lebih dari itu. Setelah itu berarti sudah selesai. Kemudian nih, ajak teman, saudara dan keluarga bersama-sama untuk menjalankan sholat jamaah. Ini sholat jamaah loh, katakan sholat jamaah, tidak ngomong sholat jamaah di masjid, tidak. Tapi sholat jamaah dimanapun bisa sholat jamaah, Pak. Nah, tapi minimal dua orang. Jadi kalau ingin dapat pahala 27 derajat, maka jalankanlah sholat berjamaah dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Tapi yang sudah balik ya, adik TK tidak sholat jamaah, ya kan belum masuk syarat sahnya sholat. Kan inspirasi sholat berjamaah ini, anak. Sholat jamaah merupakan adalah salah satu pilar penting dalam Islam. Dengan sholat jamaah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan bersama dengan sesama umat. Ya, mari kita ini anak-anak ketika sholat berjamaah, ya kan? Belakang adalah makmum laki-laki. Ya benar, kalian mengatakan makmumnya imam, benar, karena belakangnya adalah makmum. Ini ketika 3 orang. Jadi ingat, pertama yang kalian harus sadari, makmum pertama harus dilaksanakan langsung di belakang imam, itu adalah makmum. Karena apa? Kombinasinya adalah imam ketika, Pak, gimana kalau makmumnya 2, berarti harus di tengah-tengah antara imam. Jadi imam ada di tengah-tengah antara 2 makmum itu. Jangan miring ke kiri ke kanan, tidak. Karena apa? Susu vakum, ya kan? Lurus rapat itu sebagian dari apa? Dari keabsahan sholat, kehusuan sholat. Jadi sholat itu harus lurus dan rapat, jangan berongga, kecuali pas ada kemarin, pas ada kejadian COVID, ya. Itu COVID itu diperintahkan untuk apa? Jaga jarak. Tapi sekarang masih ada COVID apa enggak, anak? Berarti kita sudah merapatkan diri. Jadi lurus dan rapat. Karena ini dari itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu nomor 1 menumbuhkan rasa kedisiplinan, toleransi, menghormati, dan kerja sama yang harus kita lakukan.
Syarat jadi imam. Yang tadi sudah dibahas. Yang pertama adalah orang yang banyak mengetahui bahasa kita. Ya Han, ini coba dibaca. Nah, apa tadi ya? Rian, dibaca Bang. Terus Jika dalam hari ini sama maka yang lain dalam sunnah. Yang tiga, jika dalam hari ini pun sama maka yang lebih tua usianya. nah ternyata anak-anak usia itu menjadi alternatif terakhir penentuan orang untuk layak menjadi imam. Jadi kalau sekalian satu teman ini pertama delok sopo sing paling pinter agama. Kemudian sing bacaan Al-Qur'annya paling bagus. Yang terakhir lek podo-podo penai atau mau podo-podo gak penai, iya kan? Berarti kita cari yang paling tua. Siapa sih paling tua ini? Dari laki-laki yang paling tua siapa ini? Rehan. Satu kelas ini Rehan ya. Jadi sudah lengkap Rehan ini, sudah paling pinter. Bahasa apa? Bacaannya dia paling enak. Kemudian ilmunya paling bagus dan paling tua. Ini perjalanan sholat berjamaah pertama adalah ada namanya adzan. Pak, kalau sholat jamaah tidak ada adanya boleh apa enggak? Sholat jamaah nggak ada adanya boleh apa enggak? Ayo. Kalau sholat jamaah tidak ada adanya. Pokok harus ada, ayo. Ini saya tanya, Mbak Nur, kalau sholat jamaah nggak ada adzan nih, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ada boleh. Mbak Kuni boleh. 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 Sholat cuma nggak ada adzan, suara adzannya kemana? Boleh apa enggak? Pasti Mas. Boleh apa enggak? Oke. Kalau ini boleh. Enggak. Boleh. Enggak. Terus. Enggak tahu, Pak. Harus tahu. Apa? Boleh. Enggak boleh. Ya. Jadi gini anak-anak, sholat jamaah itu ketika nggak ada adanya gimana ya? Apa boleh? Ternyata sholat jamaah itu adzan dan tidak itu penentuan waktu sholatnya, tapi tidak masuk dalam syarat sahnya sholat jamaah. Jadi kalau nggak ada adzannya pun tidak apa-apa, tapi harus masuk jam sholatnya. Contohnya sholat maghrib dilakukan jam 2 siang, sah apa enggak? Sholat maghrib dijalankan jam 2 siang. Kenapa? Karena memang tidak masuk jamnya. Ada imam, ada makmum, tapi kalau dijalankan di luar waktunya tetap tidak akan sah itu. Jadi besok kalau di rumah anak-anak ini usahakan sholat berjamaah ya. Karena sholat jamaah itu yang kelebihan sholat jamaah ini anak yang perlu kalian ketahui adalah nomor 1 banyak kortingannya anak-anak. Contohnya ketika kalian sholat subuh, ayo sholat subuh itu kalau kalian baca kunut itu ada 12 bacaan kan? Tapi kalau kalian menjadi makmum itu yang dibaca hanya separuhnya, hanya 6 saja. Jadi tidak banyak. Loh Pak, kalau saya cuma ngapalkan 6 aja, gak 12 gak hafal, gak apa-apa. Yang penting adalah bacaan yang memang wajib dibaca seorang makmum. Mulai dari wa innahu la yadhillu mawalait dan seterusnya itu aja. Yang awal gak hafal, gak apa-apa. Tapi kebiasaan kalian adalah
hafal depannya tapi tidak hafal belakang. Padahal itu kortingannya bagian anak yang sholat subuh. Jadi banyak. Kemudian ketika kalian itu ada yang nggak perlu baca Al-Fatihah dan surat pendek. Kalau memang datangnya jadi terlambat. Contohnya jadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu. Nah ini formasi anak. Formasi sholat berjamaah. Kanan dan kiri harus imbang. Coba diperhatikan sini. Ini Mas Rian lihat. Kemudian ingat ini memulai jamaah dari belakang, dari lurus imam. Jadi sini. Kemudian ke kanan kiri. Jadi memulai imam, pahala tertinggi sholat jadi makmum pertama adalah posisinya di mana, Rek? Pahala tertinggi makmum sholat berjamaah itu ada di mana? Belakang imam. Berarti ini ya. Kalau dilihat dari ini. Terus yang kedua mana yang paling tinggi? Sebelah mana? Ayo, Mbak Tri. Mana Mbak Tri? Katakan kalau ini yang paling tinggi, yang nomor 2 yang mana? Mbak Sinta? Kanan apa kiri? Kanan? Kanan. Terus yang nomor 3 kiri. Nah betul sekali itu, luar biasa dari Mbak Sinta. Jadi urutan pahala tertinggi untuk sholat berjamaah jadi makmum adalah belakang imam sendiri. Yang kedua sebelah kanan nomor 2. Kemudian nomor 3 kanan kiri kan selalu seperti itu. Kemudian setelah sudah selesai baru di belakang sendiri ini 1 kanan kiri. Kemudian baru yang perempuan. Nah perempuan urutannya paling pahala paling tinggi yang mana? Nih. Sini apa sini? Nggak di sini? Nggak sini. Kiri ya berarti ini. Yang paling tinggi ya. Urutan berarti habis itu nomor 2 mana? Kanan. Gini. Berarti kanan kiri gitu. Terus kalian sudah selesai berarti ke belakang, iya. Nah, untuk urutan perempuan adalah sebaik-baiknya makmum perempuan adalah perempuan yang sopnya paling belakang. Berarti anak-anak, kalau perempuan itu yang paling belakang dulu yang pahalanya paling tinggi. Ini 1 2 3, iya, itu perempuan. Jadi paling belakang, tapi tidak keterbelakangan. Engko belakang kalian di belakang jeding yo kayak jamaah gitu. Ya, itu saking memberi sampai gak gitu. Gitu. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki yang paling dekat imam, tapi kalau perempuan yang paling jauh dengan imam. Nah, mungkin itu anak-anak. Mungkin ada pertanyaan anak-anak ini terkait dengan sholat jamaah. Silakan bertanya. Sholat jamaah. Tanya aja yang mungkin kalian ingin ngetik kenapa sih? Ada yang kalian belum tahu, ada yang mungkin ingin dimengerti terkait dengan jamaah. Mungkin teman yang lain atau mungkin saya sendiri juga belum pernah mendapati kasus yang kalian tanyakan. Mungkin Mbak Nur terkait dengan jamaah mau tanya gimana Pak sholat jamaah aja jarang-jarang, nggak apa-apa, yang penting kan tahu permasalahannya. Atau itu Mas Dimas, ayo Mas Dimas, apa pertanyaan sholat terkait sholat jamaah yang ingin kalian tanyakan apa? Pak, kalau jamaah dengan pacar gimana Pak? Loh, ayo Pak, ayo ini. Kalau berjamaah dengan pacarnya itu sah apa enggak? Enggak. Sah apa enggak? Enggak. Sah. Mbak Izin, Mbak Nur, ini. Sholat jamaah dengan pacarnya sah apa enggak? Sah. Sah.
Enggak. Jelas? Sah. Itu ini apa itu? Enggak. Yang kedua adalah alasannya. Kenapa kok nggak sah? Ngomong aja. Bukan muhrim. Ini kenapa kok sah? Nah, karena sholat ya? Kira ini jawabannya nih. Ini mas. Karena sholat pak. Ya, apa yang kalian utarakan itu benar semua. Nggak muhrim itu benar. Iya kan? Tapi sholat jamaah itu tidak perlu harus muhrim. Sholat jamaah itu yang penting ada imam dan makmum. Emang kalian kalau sholat jamaah itu harus ke muhrim? Enggak kan? Ya enggak muhrim itu kalau bersentuhan. Berarti sholat jamaah dengan pacar atau musyidia itu sah apa enggak? Sah. Loh kalau bersentuhan gimana pak? Loh ya sah saja setelah sholat. Tapi itu dosa lah. Makanya harus gak usah sentuh-sentuhan, iya kan? Sholat aja, tapi gak usah bersentuhan. Ini itu saja. Luar biasa pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Gimana perasaannya? Alhamdulillah senang. Mas Adit, gimana perasaannya? Nah, mungkin kedepannya mau gimana? Mbak Nur? Pembelajarannya mau yang bagaimana? Yang Pak dikasih banyak video gitu? Atau mungkin banyak flat yang ditampilkan? Atau banyak praktek besok? Besok praktek besok? Praktek sholat ya? Kalau nggak praktek sholat, praktek merawat jenazah. Praktek ya? Ya, oke. Nanti besok akan saya tampilkan contoh sholat jamaah dan praktek. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita baca alhamdulillah bersama-sama anak-anak. Karena pembelajarannya sudah selesai dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Kemudian apa yang kita pelajari harus tetap diingat-ingat dan saya harapkan anak-anak tetap bisa menjalankan apa yang kita pelajari hari ini. Siap anak-anak? Siap. Itu dari saya, kalau punya sebentar. Saya Agri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Takim, kita sudah observasi ya, supervisi akademik Pak Takim sudah dilakukan di kelas 7. Saya mengikuti kegiatannya Pak Takim, luar biasa, anak-anaknya juga semangat. Sekarang kalau boleh saya ingin mendengar Pak Takim refleksinya yang tadi kegiatannya Pak Takim itu apa? Apa yang mungkin Pak Takim kurang atau mungkin ingin diperbaiki dan nanti Pak Takim ingin meningkatkan tuh di bagian mana pada saat observasi tadi itu Pak Takim? Iya, kalau untuk kegiatan tadi yang kurang adalah mungkin tampilan materi video. Jadi kurang kompleks saya terkait dengan video jamaah itu. Kemudian ada referensi yang lain juga yang ingin saya tampilkan. Jadi kayaknya kurang kompleks gitu mas. Mungkin itu. Kalau terkait anaknya, saya yakin tidak ikut, tapi hanya mungkin proaktif saja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantiknya mungkin saya kurang begitu bisa menarik anak-anak untuk menjawab apa yang ingin ditanyakan. Kedepannya bagaimana Pak Takim menyiasatinya? Ya, saya itu mungkin dari pertama saya awal dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bagaimana anak bisa lebih aktif. Kemudian saya ingin anak-anak berefleksi juga apa sih yang memang tidak paham terkait materi yang disampaikan. Kemudian agar perjalanan pembelajaran itu lebih aktif untuk anak-anak, jangan hanya monoton lagi cuma
melihat dari materi yang kita sajikan saja atau media yang kita sajikan, tapi anak-anak lebih mengembangkan diri, bagaimana ini kurang seperti ini atau mungkin kurang yang lain, mungkin itu. Itu ya Pak ya, masih ada banyak waktu, jadi kan kita sama-sama belajar ya Pak ya. Siap. Ini yang sudah saya catat itu di observasinya punya Pak Takim. Tadi Pak Takim juga sudah banyak memberikan komunikasi yang positif kepada siswa. Kemudian Pak Takim juga sudah melakukan refleksi ya tadi di akhir itu sama siswa. Pak Takim juga sudah. Menurut Pak Takim, interaksi dengan siswa tadi yang sudah Pak Takim praktekkan itu apakah sudah dua arah atau hanya satu arah saja Pak Takim? Kayaknya masih satu arah, kayaknya masih kayak dari saya sendiri aja sih. Nah, kayaknya ada memang kurang antara interaksi dua arahnya itu. Selama ini saya melontarkan pertanyaan itu dari satu arah saya, dari guru. Jadi anak-anak kurang belum ada respon yang memang awal dari siswa itu sendiri. Jadi makanya itu yang PR saya, bagaimana ada komunikasi dua arah, tidak hanya melulu dari guru. Saya inginkan ya anak juga berinteraksi dari dalam siswa itu sendiri. Mungkin itu. Iya, oke. Kemudian tadi Pak Takim juga sudah ngasih beberapa tugas-tugas ya Pak ya. Kalau kita refleks ke dalam pembelajaran kepemimpinan itu ya Pak ya, ada posisi penghukum, posisi teman, pemantau, dan manajer. Tadi yang sudah dalam observasi yang Pak Takim lakukan itu, Pak Takim merasa bahwa diri saya sudah masuk di posisi yang seperti apa Pak Takim? Kalau saya juga ada kalanya memang saya sebagai relasi ya teman. Kemudian kalau sebagai manajer itu tidak dominan juga dari mereka saja. Ya saya sebagai pemantau aja sih. Iya Pak. Jadi ya kedepannya ya nanti ya saya juga ingin dapat tambahan dari ibu juga, apa sih yang perlu saya tambahi terkait dengan pembelajaran saya. Oke, baik Pak Takim. Tadi yang sudah saya lihat Pak Takim memang lebih dominan ke monitor ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Takim kan jenjang SMP, Iya. bila Pak Takim melakukan hanya pada posisi teman saja pun menurut saya itu juga nantinya akan kurang masuk di dalam siswa menerima pembelajaran ya Pak ya. Jadi nanti kalau bisa disesuaikan dengan jenjang Pak Takim dan disesuaikan dengan Pak Takim saat ini mengampu apa di kelas berapa. Baru Pak Takim bisa melakukan posisi apa yang pantas untuk saya dalam menghadapi siswa pada saat pembelajaran. Oke. Pak Takim di sini tidak bermaksud menggurui. Saya juga banyak belajar dari Pak Takim dan juga JGP yang lain. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui Pak Takim. Tidak ada perasaan seperti itu karena saya juga dapat belajar dari Pak Takim. Barusan Pak Takim sudah memberikan ilmu juga untuk saya. Karena kita sama-sama jenjang SMP ya Pak ya. Karakter siswa itu beraneka ragam. Ada bedanya itu kalau di jenjang swasta juga seperti itu. Kemudian Pak Takim ini kan berada di sekolah Satap ya Pak ya, negeri Satap yang betul perkebunan, yang kalau kita lihat mungkin SDM-nya Pak Takim juga kemarin sudah menjabarkan seperti itu SDM-nya, tapi luar biasa Pak Takim mampu memberikan rangsangan kepada mereka untuk minat belajar mereka dalam pembelajarannya Pak Takim itu sudah mulai nampak pada pembelajaran. Baik, kalau dalam proses pembelajaran tadi Pak Takim sudah memberikan contoh ya Pak ya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari ya Pak ya. Tadi Pak Takim sudah menyampaikan itu dan sudah saya masukkan dalam catatan saya. Pendekatan dengan siswa Pak Takim juga nampaknya dekat ya dengan siswa ya. Tadi itu relasi ya Pak ya, bisa jadi relasi itu. Ya, strategi pembelajarannya Pak Takim yang di awal tadi kita take pra observasi, Pak Takim sudah melakukan strategi pembelajarannya. Baik Pak Takim, jadi kegiatan berempat observasi jaringan sudah melakukan semuanya dengan baik. Nanti saya harap Pak Takim bisa melampirkan dalam lembar yang sudah saya share di grup. Itu kalau bisa segera diisi dan diberikan kepada saya. Siap. Ya. Untuk kegiatan Lokakarya 4 itu masih sama, yaitu supervisi akademik, lebih banyak praktek coaching dengan JGP yang lain.
Pak Takim, ini juga bisa dimasukkan dalam aksi nyata. Oh, bisa. Kalau boleh tahu, Pak Takim sudah mengerjakan aksi nyata yang berapa? Yang 2 juga. 2.2 Iya, ini pokoknya sebenarnya gitu. bisa di Pak Takim. 2.1 ada diferensiasinya. 2.2 juga bisa. 2.3 sebenarnya cocok untuk ini, untuk coaching. Kalau memang belum mengerjakan, bisa dikerjakan, dimasukkan ini sebagai aksi nyatanya Pak Takim. 2.2 atau 2.3 Siap. gitu ya Pak ya. Iya. Pak Takim, saya harap di LMS Pak Takim tidak melebihi juditnya. Siap. Salah. PI 5, Pak Takim sudah ada gambaran. Masih meraba-raba ya. Oke, Pak Takim, jadi Iya. dalam waktu minggu depan atau Iya. awal bulan bisa Pak Takim melakukan seperti ini ya Pak ya. Oh. Kalau Pak Takim ini sebagai gurunya yang Iya. mengajar, jenengan nanti menjadikan posisi saya sebagai observernya atau Observernya. supervisor. Minta rekan sejawat Pak Takim untuk melakukan pembelajaran dalam kelas. Jenengan bisa mendampingi cara membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan KSE. Siap. Pak Takim menjadi observer seperti saya ya. Kemudian Pak Takim melakukan ada pra seperti itu, ada observasi yang seperti tadi 2 jam pelajaran. Iya. Namun pada saat take video yang pas kayak seperti kita ini Iya. Pak, itu menunggu saya pada saat PI 5. Oh, siap. Gitu ya. Ya, jadi ada saya yang menyaksikan pada saat take video. Siap. Ada pertanyaan lagi Pak Takim? Mungkin cukup. Masih cukup. Oke, nanti bisa dilanjut di Siap. WA ya Pak Iya, Takim iya. ya. Jadi tetap semangat. Apa yang dilakukan sama Pak Takim hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Luar biasa usaha dan kerja kerasnya Pak Takim. Tetap jaga kesehatan, semangat sampai kita dan teman-teman lulus bersama-sama Siap, dengan siap. nilai yang optimal. Amin. Baik ya, terima kasih Pak Takim. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.